Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 5 kelas 10 MIPA 2 yang beranggotakan 5 orang. Mereka adalah Raihan Muhammad Hafiz, Ridho Miftah Fauzi, Edgar Muhammad TS, Muhammad Ihsan Darmawan, dan juga Wafi Alam Rizkullah. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Dan kami di sini bertujuan untuk menjelaskan nama-nama alat di laboratorium serta kegunaannya. Lalu yang kedua, mengenal tanda-tanda bahan kimia serta keselamatan dan keamanan di laboratorium. Baiklah, ayo kita mulai sekarang. Yang pertama adalah gelas kimia atau gelas beker. Gelas kimia atau gelas beker digunakan untuk menyiapkan suatu larutan. Contohnya pada gambar di atas. Selanjutnya, yang kedua adalah labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer digunakan untuk menyimpan suatu larutan, mereaksikan larutan, dan juga untuk melakukan titrasi. Contohnya pada gambar di atas. Lalu yang ketiga adalah gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur suatu larutan. Contohnya pada gambar di atas. Lalu yang keempat adalah bunsen. Bunsen digunakan untuk memanaskan suatu larutan. Contohnya pada gambar di bawah. Yang pertama ada buret. Buret digunakan untuk titrasi. Yang kedua ada pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk meneteskan atau mengambil larutan dengan jumlah kecil. Yang ketiga ada reaksi dan rak tabung reaksi. Tabung reaksi dan rak tabung reaksi digunakan untuk mereaksikan dua atau lebih zat. Yang keempat ada statif. Statif digunakan untuk menegakkan buret, corong pisah, dan peralatan gelas lainnya saat digunakan. Lalu saya akan menjelaskan simbol-simbol bahan kimia. Yang pertama ada simbol eksplosif atau mudah meledak. Contoh simbol eksplosif atau mudah meledak yaitu amonium nitrat, aseton, dan etanol. Cara penanganannya yaitu hindari benturan, gesekan, loncatan api, dan terkena panas. Saya di sini akan menjelaskan simbol-simbol pada bahan kimia. Yang pertama itu ada simbol mudah terbakar. Simbol mudah terbakar ini contoh bahan kimianya ada belerang, logam alkali, gas hidrogen, dan alkohol. Dan cara penanganannya cukup hindari sumber api dan udara. Yang selanjutnya ada simbol toksik atau beracun. Contoh bahan kimianya itu HCN, H2S, karbon dioksida, dan uap timbal. Cara penanganannya pun cukup hindari kontak masuk ke dalam tubuh, mulut, dan pernafasan. Yang selanjutnya ada simbol korosif atau mudah berkarat. Contohnya itu, contoh bahan kimianya SO2 dan Cl2. Cara penanganannya pun cukup hindari kontak dengan kulit, mata, dan pernafasan. Dan simbol yang terakhir adalah simbol iritatif atau mudah menyebabkan iritasi. Contoh bahan kimianya adalah NH3 dan benzil klorida. Contoh penanganannya cukup hindari kontak dengan kulit, mata, dan pernafasan. Sekian dari saya, terima kasih. Keselamatan kerja. A. Tata tertib di laboratorium. Beberapa tata tertib di laboratorium adalah sebagai berikut. Menggunakan jas laboratorium, sarung tangan, kacamata pengaman, dan sepatu tertutup. Membaca petunjuk praktikum dengan cermat. Tidak makan dan minum di laboratorium. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan sesudah praktikum. Tidak menggaruk kulit yang terkena bahan kimia. B. Penggunaan bahan kimia. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat menggunakan bahan kimia adalah sebagai berikut. Jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya. Jangan menyentuh bahan kimia dengan tangan. Gunakan pipet untuk mengambil larutan. Jangan memanaskan atau menguapkan cairan organik di tempat terbuka. Gunakan kondensor atau alat distilasi. Jangan mencium aroma zat kimia secara langsung, tetapi kibaskan gas dengan tangan sampai tercium.
C. Penanganan alat-alat dan bahan kimia. Jika bahan kimia atau uap beracun telah memenuhi ruangan, segera lakukan evakuasi. Kedua, zat kimia yang tumpah di meja praktikum atau lantai harus dinetralkan sebelum dibersihkan. Ketiga, untuk membaca tinggi larutan pada buret, maka posisi mata harus sejajar. Mengambil bahan-bahan yang menghasilkan gas berbahaya harus dikerjakan di lemari asam. Keempat, bahan kimia yang telah diambil tidak boleh dikembalikan ke wadah penyimpanannya.